Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebenarnya sehat itu kalau sakit begini, kalau sehat itu begini. Cuman dalam bahasa isyarat itu mereka kan maafnya miskin dengan kata-kata karena memang penuturnya sedikit. Jadi satu gestur itu, satu isyarat itu bisa berarti banyak. Sementara kalau bahasa Indonesia kita, yang kita pun background culturalnya itu banyak. Jadi kita lebih kaya dengan kosakata. Nah di situ kelemahannya. Belum apa-apa udah ngomongin kelemahannya. Jadi sehat. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu selamat sore ya, udah sore? Iya, selamat sore. Ini bisa selamat ulang tahun, bisa selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Jadi itu kalau dilihat ada perputaran dari pagi, siang, sore, malam. Jadi seperti itu cara mereka, teman-teman tuli itu, mereka lebih senang disebut teman tuli daripada tunarungu. Nggak tahu ya, padahal di KBBI, Kamus Bahasa Indonesia itu, kata tuna itu melekat untuk memperhalus makna. Cuman mereka secara personal lebih senang dipanggil tuli, teman-teman tuli. Baik, nama saya Rika, nama panjangnya Purnama Rika Perdana. Saya dosen, Bapak Ibu dosennya bahasa Inggris, tapi ditempatkan di Pascasarjana. Karena dokter saya itu dokternya linguistik, ilmu bahasa. Cuman memang basicnya bahasa Inggris. Kenapa sekarang kesini pakai bahasa isyarat? Dulu waktu saya sekolah di Depok, di UI, ada mata kuliah bahasa isyarat. Kenapa ngambilnya lagu? Kebetulan ibu ini dia sarjana seni ya. Jadi kita memang dalam ranah seni untuk bahasa isyarat itu belum ada yang ngeriset Bapak Ibu. Jadi sekalian ini pengabdian, nanti luarannya ada penelitian, ada juga publikasi seperti itu baik di media sosial ataupun di surat kabar. Jadi memang serangkaian. Nah di samping itu memang ini sebenarnya secara pribadi ini sebagai wujud bakti saya sebagai anak bahasa, karena ini Oktober adalah bulan bahasa. Bulan bahasa dan sastra itu jatuh pada bulan Oktober, nanti 28 Oktober itu kan Sumpah Pemuda ya. Baik, hari ini karena kita mau bahasa isyarat, apakah sudah ada yang pernah mempelajari dari Bapak Ibu semua? Saya lihat banyak yang muda-muda, khawatirnya sudah gue tahu gitu, sudah tahu duluan. Belum, tapi di TV selalu ada ya? Pernah diperhatikan? Nyambung nggak Bapak Ibu? Enggak. Intinya harusnya yang saya perkenalkan itu adalah budaya tuli. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ketemu dengan siswa yang tunarungu atau tuli, setidaknya kita sudah tahu ada budaya tuli. Singkatnya budaya tuli itu bagaimana? Kalau misalnya dia anak tuli itu tidak aware ketika dipanggil, caranya bagaimana? Tidak mungkin dilempar, tidak mungkin digedor-gedor. Caranya udah biar singkat aja ya, dicetekin lampu. Jadi untuk menarik atensinya adalah kita cetekin lampu. Itu salah satu budaya tuli. Karena mereka mau dilempar, mau diteriakin, suara gemuruh aja mereka nggak dengar tuli. Tuli itu juga ada levelnya, ada yang ringan, sedang, dan parah. Nanti mungkin kita di lain pertemuan kita bahas ke sana. Baik, karena saya butuh 2 tangan. Dalam bahasa isyarat itu ada 2 yang di Indonesia, satu Sibi, satu Bisindo. Biasanya kalau di sekolah SD yang pakai itu biasanya pakai Sibi, SD LB, SD luar biasa atau SD khusus. Mereka pakai Sibi. Tapi pada level perguruan tinggi itu berubah Bapak Ibu. Kita tidak pakai Sibi lagi, kita pakai Bisindo. Yang Bapak Ibu lihat di televisi itu Bisindo. Kenapa? Bedanya adalah secara ringkas Sibi itu pakai imbuhan, mepergi dan lain-lain sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Tapi kalau Bisindo itu dia lebih praktikal karena memang tujuannya adalah tujuan komunikasi. Di sistem Bisindo itu menggunakan kanan. Kenapa kita pakai kanan? Karena kultural kita seperti itu, menganggap adalah yang kanan itu yang baik-baik. Jadi kalau nanti ketemu dengan teman-teman yang kidal, mohon maaf karena memang kita pakainya kanan. Langsung saja alfabet kali ya, supaya nanti kita bisa bernyanyi. Iya. Jadi sederhana sebenarnya Bapak Ibu, ini A. Ini A, mohon maaf, ayo tangannya. A, ini B. B. Sebenarnya pakai kanan ya. Yang ribet itu selalu di kanan. Tidak begini tapi begini. Tuh kan ada aturannya. Tuh, tidak lurus begini juga tapi boleh begini. Dari sudut pandang teman-teman tuli, ini adalah huruf B. Jadi kita melihat dari sudut pandang mereka. Ini B,
Oke, ini C. Jadi aku harus gini ke Bu Pip. Iya. Kemudian D. Ini E. Tidak lurus tapi begini E. Seperti bikin B. Ini E, kemudian F. Ya ini F. Ini bisa Februari. Jadi kalau lahir bulan Februari pakai ini. Ini F, ini G. Bulan Agustus AG. Abis G apa Bapak Ibu? H itu begini. Caranya hintsnya gimana ya? Begini. Ini H, kemudian ini I. Kalau anak pramuka juga pakai ini. I, kemudian J. Ya, kalau I diem, kalau J begini. J, kemudian K. Ini agak ribet. Hintsnya begini. K. Apa ya? Iya kalau main game itu loh Pak, ada hintsnya gitu. Ya, carcep cara cepatnya gitu kan. Tipsnya. Ini K-nya. Ya, kemudian L. Pakai kanan L, kemudian kita punya M. N kalau 2. Jadi kalau 3 jari itu M, kalau 2 jari N. Iya, dan nggak boleh gini. Nanti kami nggak tahu, teman-teman tuli itu nggak bisa lihat itu M apa N. Jadi harus M, N. Itu ya. Kemudian kita punya O, mereka kadang pakai begini sama, karena ini oke. Jadi ini O, kemudian kita punya P, bener sama P. Q agak unik. Pakai Q, ya Q, kemudian punya R, cuan. Ini duit, ini beli, ini bayar, ini cuan, ini Rika. Saya punya nama isyarat Rika, jadi tidak dipanggil R-I-K-A, enggak, itu terlalu panjang. Jadi disingkat jadi Rika. Boleh. Nanti Bapak Ibu silahkan punya nama masing-masing, nama isyaratnya. Ini untuk praktis. Pak Beben silahkan, huruf B tadi bagaimana? Silakan, boleh yang mana? Sampai mana tadi? R, kemudian kita punya S. Yang di bawah yang gerak kanan. Pokoknya yang ribet itu S. Yang kanan yang ribet. Ini S, ini September, bulan September. Ini S, abis S T. Ini bisa tanggal, bisa triliun. Bisa tanggal, bisa triliun. T, kemudian U, gampang. U, kemudian V. W bagaimana W? W begitu. W-nya begitu. Kenapa sih nggak begini aja? Ribet amat harus 2 jari. Iya, karena ini bisa 3. Jadi suka misunderstand gitu, salah paham gitu kan. Jadi mereka pilihnya ini W. Tapi kenapa V begini? Kok V boleh? Karena dianggapnya V itu jarang dipakai, konsonan yang jarang dipakai. Sementara W itu lebih banyak nama orang pakai W, termasuk kata-kata waktu dan lain-lain gitu kan. Kalau V itu jarang. Jadi ini V, ini juga 2, tapi ini W. W ini X. X bisa kali, jadi nanti kalau mengajarkan matematika sudah bisa bagi Bapak Ibu guru matematika kalau ketemu anak tunarungu sudah bisa ngajarkan 1 ditambah 1 sama dengan sekian. Ada nyanyinya ya? Oh iya, oke. Ini X, kemudian Y agak ditarik ke bawah gitu ya, seolah-olah ini ada ininya, ada garisnya. Ini Y, iya, ini Y Z. Gak ke sini, ke sana, kanan. Lagi-lagi kanan, gak ke dia juga gini ya. Kalau mahasiswa kami kesempatan Bapak Ibu, nyut langsung gitu. Ini Z. Oke, paham? Iya atau enggak? Oh iya, kita ulang. Kita mulai dari huruf A. A, B, C. Tunggu sabar Pak. C, kemudian D. Kita punya E, F, G ada, G Agustus. Ih Bapak, G. Kemudian H.
Salah. Gini bu. Ayo bu, aduh, gimana ya? Gini bu. Mabuk gini. Ha. Ya, benar ini ha. Ini ha. Jadi hinnya begini. Anak baru emang begitu tuh, gini. Pelan-pelan dulu. Ha. Mohon jari yang lain tidak ada fungsinya di iniin, jempol dan lain-lain ya. Jempol dan lain-lain ya. Ini ha. Ya. Jempolnya tidak dipakai. Ini H, kemudian ini I, J. K bagaimana? K, benar, K. Agak naik Pak ke atas Pak. Iya, K. Karena di ruas yang atas. K, kemudian L, M, N. Kalau ini McD. Beberapa brand yang udah gede itu mereka punya Starbucks, mereka punya isyarat sendiri. Gojek itu yang memang seperti Grab begini, Grab, logo Grab yang baru. Jadi mereka melihat logo-logo itu. Kenapa ya ke situ McD? Ini M. Habis M, kemudian N, kemudian ada O, P, Q, R, S. Iya, sebenarnya enggak juga, mereka juga nggak dengar gitu kan. R, ada yang bisa bunyi, ada yang enggak ya Bu ya? Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Aduh santai, nggak ada yang dengar juga Bu. Ini R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Yang butuh bantuan siapa? Aman? Jadi kalau nyanyinya gimana? Belum ada dapat nyanyinya? A, B, C, D, F, G sudah bisa ya. Nanti kalau misalnya ada anak tunarungu mau mengajarkan alfabet dari lagu-lagu itu sudah bisa menyesuaikan. Langsung jam. Oke, saya uji. Lihat Pak, saya mau perkenalan. Nama saya Rika. Nama isyarat saya Rika. Jadi ada dua nama panggilan, tidak perlu Purnama, Rika Perdana itu terlalu PUR, itu terlalu panjang. Jadi nama saya RIKA, silahkan punya nama masing-masing. Nama isyaratnya siapa? Sudah punya? Biasanya dilihat dari mana? Kalau dia punya telalat boleh. Itu Rika yang mana? Rika yang pakai kacamata, Rika yang punya ginsul, Rika yang bagaimana, rambutnya keriting. Nah, itu yang identik yang biasanya digunakan. Itu yang pertama, alfabet. Kenapa diperkenalkan alfabet? Karena ya itu tadi nama dan sebagainya ya, itu diperlukan. Nah, sekarang tadi kan kita coba ya belajar warna-warni. Jadi nih kita belajar PKM ini barbar aja ya Bapak Ibu karena waktunya juga. Waktunya. Oh, boleh, siap Pak, siap. Ini warna-warni. Warna-warni. Ya. Warna-warni. Kita mulai dari warna apa? Hitam. Warna dasar. Ingat kembali mereka sedikit vocabulary-nya. Warna rambut. Hitam, putih. Ini tadi cuan itu kan, putih kalau ke kanan, biru kalau ke bawah, rabu kalau di sini. Tuh, Rika kalau di mata. Ulangi. Karena guru saya manggil saya Rika. Menurut dia mata saya sipit, menurut saya enggak, tapi ya sudahlah karena itu pemberian guru, enggak apa-apa. Guru, ini guru. Guru. Ini huruf G. Ya, ini huruf G, ini R, guru. Guru saya panggil saya Rika dulu. Tuh, gurunya Tuli. Tadi kita punya hitam, kemudian putih, kita punya biru. Mereka itu melihat ruang ada 4 Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4. Jadi ada perpindahan. 1, 2, 3, 4 kayak tadi selamat pagi di sebelah sini. Selamat siang udah mulai naik. Selamat sore mulai redup. Selamat malam. Jadi ada ruang 1, 2, 3, 4 perpindahannya. Sama kayak tadi putih ke kiri, rabu di sini, biru ke bawah. Pusing? Udah pusing? Iya.
itulah kan. Kita mulai. Aku tuh mau sampai ke nyanyinya. Jadi nyanyi yang ada, iya yang ada nyanyinya warna-warni gitu ya, pengenalan warna. Kita punya hitam, putih, biru, merah. Kenapa ya? Lipstick, bener. Jadi mereka itu melihat ya kalau minggu itu kalau warna merah ini juga minggu. Ini minggu. Jadi sama. Tanggal merah. Iya, tanggal merah. Cewek-cewek biasanya pakai lipstick di hari Minggu. Minggu merah. Kita punya kuning. Kuning abu. Abu, kuning abu tunggu. Tunggu ya, tunggu. Tuh. Kuning abu tunggu. Abu ada ya, abu, warna abu-abu. Ini tunggu. Kita punya ungu. Apalagi ya, hijau. Kenapa begini? Pohon. Mereka melihat mereka pusing. Iya bener sih, pusing gitu ya. Enggak, tapi mereka di sini pusing. Pusing. Hijau. Ini hijau. Apalagi? Biru sudah. Biru, kuning, coklat. Ini juga bisa makan coklat. Ini orange. Nah, kalau yang muda ini merah muda. Tuh, ini muda. Masih muda. Kalau tua begini. Ini tua. Orang tua. Orang tua. Jadi kalau merah tua, nggak ada merah tua, adanya biru tua. Bagaimana itu? Biru tua. Biru muda? Biru. Kalau masih ada yang hore, itu masih anak baru. Karena anak lama udah mulutnya udah diem aja, menyesuaikan. Ini tepukan, karena begini juga percuma. Mereka nggak dengar, jadi mereka begini. Jadi coba Bu, kita nyanyi balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya. Ada ya, hijau kita udah punya. Hijau, kuning, kelabu. Kelabu itu abu. Iya, abu, merah, muda, dan biru. Oke, kita mulai. Balonku warnanya, iya. Bisa juga jadi rupa-rupa itu kan kalau dilihat ke kamus itu kan jadi bermacam-macam. Bermacam itu bisa begini. Sebagian dari mereka bisa rupa-rupa warnanya. Boleh. Atau mau warna-warni saja boleh. Mau pakai rupa-rupa boleh. Kita bikin pakai rupa-rupa. Rupa-rupa warnanya. Terus? Di dagu. Meletus balon. Silahkan mau begini juga silahkan. Bagaimana supaya anak tuli itu tahu itu mengkagetkan gitu kan. Dor gitu. Hatiku sangat kacau. Jangan kacau tapi senyum gitu ya. Oke, sangat kacau. Balonku tinggal. Anak baru. Bisa ya, itu satu lagu. Kita ulangin, ayo balon. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya. Terus hijau, kuning, kelabu, merah, dan biru. Terus meletus balon hijau. Hatiku sangat kacau. Jangan senyum. Iya benar kayak gitu dong. Balonku tinggal 4. Ku pegang erat-erat. Dah, checklist 1. Dapat ya lagunya 1. Oke, Pak Ben masih mau lanjut atau udah pusing? Ada sih satu
Satu-satu aku sayang ibu. Ibu bagaimana? Ibu. Konde, bener. Mereka itu melihat kalau zaman dulu sekolah Ibu Kartini, Dewi Sartika itu kan selalu ada. Terus kan dipasangin konde. Zaman dulu ya nggak kerudung yang ditunjukkan kan. Jadi itu bertahan sampai sekarang. Walaupun zaman sekarang udah nggak ada ibu-ibu pakai konde. Ibu-ibu Batak juga di kampung saya udah nggak pakai konde lagi kalau mau ke gereja misalnya gitu kan. Udah nggak ada yang konde-kondean, tapi itu bertahan. Bahasanya masih bertahan. Ini ibu, ini bapak. Kumis, bapak ini perempuan. Padahal nggak ada yang kelihatan antingnya, tapi masih begini perempuan. Perempuan laki-laki. Oke. Sayang. Agak sayang lah gimana itu ya, sayang gitu. Nggak ke depan juga begini. Harus ada aturannya gitu, harus ke dalam sayang. Sayang. Jadi satu-satu aku sayang ibu. Satu-satu aku. Dua, aku sayang ayah. Tiga, nggak kuat tepuk tangan. Nggak kuat bapaknya harus tepuk tangan. Ya itulah bukan budaya kita sebenarnya ya. Budaya tuli kita sedang mempelajari bagaimana mereka merefleksi semua. Udah dapat lagu satu lagi. Ada sih satu lagi, satu ditambah satu sama dengan dua. Oke, kita mulai. Biar nanti sampai ini pusing ya. Itu yang mana ya tadi hafalannya. Kita punya satu, aku kasih yang sederhana aja ya Bapak Ibu. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Masih pakai kanan. Mulailah keribetan itu muncul. 6, 7, 8, 9, 10. Udah pakai 2 jari. Kemudian kita punya 11, 12, 13, 14, 15. Lagi-lagi yang ribet itu sih kanan, tugasnya berat. Udah dapat 15, 16, 17, 18, 19, 20. Mereka melihat ada 4 ruang, 1, 2, 3, 4. Untuk angka dipakai 20. 30 bagaimana? 30. Itu ya sampai 90. Itu konsep dasarnya. Kalau 11 bagaimana? 11. Jadi kanannya ribet. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Yang 11. 11, 12, 13, 14. Karena memang konsepnya 1, 2, 3, 4. 5-nya di jempol. Walaupun kita kan ya 1 ini kenapa sih gitu kan, tapi mereka punya aturannya seperti itu. Kenapa harus gitu? Nanti ada berkaitan dengan 35. Kalau dipisah itu dia tetap angkanya tetap. Jadi ini 11 agak ribet, 12, 13, 14, 15, 16. 16-nya itu di jempol. 16, 17, 18, 19, 20. 19 bagaimana? 19. Ininya seperti 4. Tuh, untuk itu. Nah, makanya tadi saya bilang keribetannya mulai muncul. Tuh. Kalau yang iya, kan kita ulangi. Ayo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 39. Karena tadi kita punya 9-nya. Gitu tuh, dan seterusnya. Kenapa itu diperkenalkan ketika mengajari matematika supaya nanti larinya ke sana. Kita punya tambah, kali tadi huruf X, kurang.
harus digeser sedikit ke kanan. Kurang sama dengan. Kurang sama dengan bagi. Ini bagi, ini nomor. Jadi kalau angka, belajar angka, ini angka, nomor, ini bagi. Bagi, apalagi ya, persen, seperti bikin persen. Itu matematika dasar supaya nanti untuk mungkin di level SD ada ya Bapak Ibu itu ya. Kalau nanti ketemu siswa yang, iya kalau ada siswa yang tunarungu cara mengajarkannya seperti itu. Itu kita ulangi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 17 Agustus tahun 45. 17 Agustus. Udah ya, udah punya ya. Tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Itu lagunya. Vocabulary-nya panjang. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahir. Hari lahir. Lahiran Bu, lahir. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Kalau tadi ikan begini, Indonesia begini. Ini Belanda karena merah putih biru. Ini Indonesia merah putih. Ini Indonesia. Merdeka. Bisa ya Pak, nanti ngajarin lagu pakai gerakan supaya tidak ini kan? Iya, bisa. Itu contohnya. Jadi supaya ingat 17 itu seperti ini. 17 Agustus tahun 45. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa. Sekali merdeka PR. Ngasih PR. Sekali merdeka, tetap merdeka. Nanti silahkan pakai PR. Balik lagi, kalau misalnya tadi angka sudah, supaya tuntas untuk kegiatan kita bernyanyi 1 ditambah 1 bagaimana? 1 ditambah 1 sama dengan 2 ditambah 2 sama dengan 4 ribet kan? 8 ditambah 8 ya ini 16 suka ribet, apalagi saya anak bahasa, angka itu sungguh sesuatu gitu ya, jadi agak ribetnya di angka emang, makanya selalu menghindari angka. Tapi kan itu ada ya, di sekolah kan ada pelajaran matematika, 5 dibagi sekian, 10 dibagi sekian, bagaimana kita mengajarkan matematika ke anak tunarungu, itu adalah salah satu caranya melalui bahasa isyarat. Beda lagi kalau braille, itu kan untuk anak yang tunanetra. Kebetulan di UIN tidak ada yang braille ya, kita ya belum ada Bapak Ibu, mungkin di kampus lain ada, yang ada punya prodi PSL, luar sekolah mungkin ada ya PLS itu kan. Kebetulan kami masih sejauh bahasa isyarat dan sekarang mengembangkan ke bahasa isyarat mengaji. Jadi kita sudah ada mitra sebenarnya dengan semacam pondok pesantren, dan itu mengajarkan anak tunarungu itu untuk bisa mengaji. Itu yang sedang kita pelajari dalam ranah perguruan tinggi penelitian, supaya memang kita bisa, kalau di UIN Jogja itu mereka sudah punya penerjemah bahasa isyarat di masjid. Jadi setiap Jumatan itu, khotbah Jumat itu ada yang menerjemahkan. Di sini nggak tahu, kayaknya belum ada ya. Pernahkah Bapak Ibu melihat belum? Di UIN aja belum ada. Jadi memang kenapa misalnya UIN Jogja itu punya penerjemah bahasa isyarat untuk hari Jumat, untuk khotbah Jumat, karena memang ada mahasiswanya yang membutuhkan itu, ada guru dosennya yang memang membutuhkan itu. Di UIN kita belum ada, tapi memang arahnya mau ke sana. Begitu, sampai di sini ada yang mau ditanya, ini tanya. Nanti kalau ada yang mau tanya,
Kita Braille belum ada yang mempelajari. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa mempelajari bagaimana. Silahkan, ada yang mau ditanyakan? Bu. Eka. Oh, Eka. Nama isyarat siapa? Ibunya Raiha, Ibu Raiha. Oh, Raya. Raya. Ibu mau rayanya bagaimana? Kita nego dulu Ibu Raya. Iya. Bu, sedangkan kita bisa ngomong aja masih sering miskom ya antar kita, apalagi susah mengungkapkan. Paling bahasa isyaratnya itu gitu. Apa bahasa body language kayaknya itu ya. Iya. Kalau teman-temannya si Raya manggilnya apa, Bu Raya? Tapi kan apakah Ibu pernah melihat mungkin ada gestur tersendiri ketika manggil Raya itu bagaimana gitu? Oh, nggak memperhatikan. Coba Bu nanti ditanya juga. mereka sebenarnya verbal juga ada. Ya. Ibu juga bisa pakai isyarat Ibu sendiri, nggak usah pakai Eka karena itu kan terlalu lama ya. Bisa nggak satu aja kayak Rika? Nah, atau apa gitu? Ya. Ya, satu lagi mereka itu bisa baca bibir, itu mempermudah mereka untuk mempermudah verbalnya. Mereka bisa baca bibir. Iya, makanya ketika kemarin itu COVID itu kan maskeran ya. Mereka punya inovasi, mereka punya masker yang bisa kelihatan mulutnya. Begitu pentingnya lah membaca bibir itu bagi mereka. Gitu. Ada lagi yang mau ditanya? Semoga menjawab. Terima kasih. Sama-sama. Jadi kalau ada terima kasih kita cenderung bilangnya sama-sama. Sama-sama. Ini sama-sama. Pulang sama pergi sama pulang sekolah, rumah belajar sekolah, rumah sakit. Mereka lihatnya rumah sakit. Apalagi ya? Nah, itulah banyak. Karena memang mereka punya keterbatasan kata-kata tadi belum banyak. Tapi seiring teknologi muncullah kosakata baru yang berbau teknologi. Online, IG, kita punya IG, Facebook, lihat Facebook, beberapa bilangnya Facebook karena ini buku, Facebook, ini IG, ini video. Kalau videonya ke sana, kalau video sendiri begini. TikTok saya kurang tahu TikTok karena kebetulan nggak punya TikTok jadi nggak tahu. Dan lain-lain itu adalah kosakata yang muncul gara-gara teknologi. Boleh bikin sendiri boleh. Nah di kelas kita sudah kan ini sudah bahasa isyarat sudah tahun kedua. Kami memunculkan kosakata baru untuk Pandeglang karena mahasiswa kami itu banyak yang lahir di Pandeglang dan tidak ada bahasa isyaratnya. Akhirnya kami bikin sendiri, ya udah kesepakatan komunitas bahasa, kebetulan di kelas saya bilang udah Pandeglang gini aja. Karena ini Badak, Lampung, Thailand, karena memang ada identik seperti itu. Karena Pandeglang mahasiswa kami banyak dari Pandeglang dan gak ada isyaratnya seperti Cilegon, jadi Pandeglang kami bikin sendiri. Cilegon mau bagaimana sejauh ini Cilegon Cilegon, belum ada, saya pun tidak tahu identiknya Cilegon apa. Kan ada Tugu Baja itu ya, itu bagaimana saya kalau Banten seperti ini. Kenapa begini? Masjid Banten, kita punya Banten, kita punya Serang. Kenapa begini? Karena mereka kalau baca Serang, mereka nggak punya vokal E dan vokal E. Kalau dibaca Serang, seolah-olah itu sedang penyerangan. Iya, karena mereka tidak pernah mendengar E dengan E. Jadi mereka hanya baca, oh Serang itu yang berantem itu. Padahal kan enggak ya. Jadi muncullah ini Serang. Jakarta, Monas, bener, Banten, Medan. Kenapa begini? Karena Tortor. Iya, Tortor dan sebagainya. Banyak kok yang tidak punya isyarat karena memang belum ada. Laut. Jadi kalau sudah boleh. Nah,
Itu tuh pernah ya. Kalau Bandung itu begini, Bandung. Kenapa dingin? Karena dingin Bandung. Apalagi ya? Ini Kalimantan. Tidak semua sih ada isyaratnya. Ini Kalimantan. Karena apa ya, yang bulu itu ya, yang ini itu. Jadi mereka melihat yang identik. Jadi Cilegon silakan apa ya? Saya tidak tahu. Jadi anak mahasiswa kami kalau rumah di mana harusnya jadi Cilegon. Kalau Serang sudah punya, Jakarta udah, Bekasi sudah punya Bekasi, Tangerang kita punya Tangerang. Kenapa begini ya? Kata teman-teman di Tangerang itu ada jembatan Tangerang. Depok itu belimbing karena memang ternyata penghasil belimbing Depok dan sebagainya. Cilegon itu ada si Tugu Baja itu, tapi gimana ya mengkonversi itu dalam bentuk? Mungkin ada kesepakatan dari kita memikirkannya. Iya, silakan karena ikonik yang dilihat itu adalah Jepang. Kita punya Jepang, kita punya Korea, punya Amerika, itu macam-macam isyaratnya. Iya, yang sejauh ini kami tambah satu ya itu Pandeglang. Karena ya itu tadi dari Bandung. Belum ada, Bu. Belum ada. Ada lagi yang mau ditanya? Saya rasa itu saja Bu Fitri. Udah ya, nyanyinya sudah. Isyaratnya tadi udah banyak, kayaknya nanti pulang lupa. Ada alfabet, angka, ibu, bapak. Iya. Ada PR 17 Agustusnya dilanjutkan, silakan. Jadi kenapa tadi pagi ke sini? Karena kan teorinya sudah, praktiknya belum. Itu ada juga yang sedang kami suruh ke tempat tadi Bu, Pak, yang saya sebutkan, ke tempat mengaji Al-Quran. Supaya UIN punya orang yang bisa mengaji pakai isyarat Al-Quran. Kemudian mau saya suruh ke kafe sebenarnya. Ada kafe namanya Kafe Sunyi, itu ada di Tangerang. Itu yang bekerja baristanya itu tuli semua. Supaya teman-teman itu, mahasiswa kami itu tahu, anak tuli itu kerja kan ujung-ujungnya kan harus cari duit juga. Mereka besarnya dari sekolah ini cari duitnya gimana. Kalau kerja di balik layar mungkin mengcoding, kerja apa, jadi penulis, itu mungkin tidak bisa interaksi, tidak perlu interaksi. Tapi ada kok kafe yang memperkerjakan mereka. Jual kopi, jual teh, itu ada Kafe Sunyi di Tangerang, ada 3 di Bekasi. Saya suruh ke sana, cuman kan kalau ke kafe modal lagi ya, 1 cangkir itu aja sudah berapa gitu. Jadi saya hanya bilang bagi yang mau jalan-jalan ke sana ngafe, yang uangnya ada, silahkan main ke sana. Udah bisa pesan, beli sudah tahu, isyaratnya sudah kami kasih, udah kami siapkan. Saya pernah ke sport station yang jual sepatu itu, dia pakai div karena memang penanda. Mereka sudah memperkerjakan teman-teman tuli dengan spanduk, dengan stempel div, berarti kan harus bahasa isyarat. Kebetulan itu pengalamannya, kebetulan bisa komunikasi, jadi itu sebuah pengalaman tersendiri bagi saya. Walaupun hanya pesan sepatu dan gak jadi gitu ya, cuman kan ketemu, dan dia juga kayaknya antusias karena kok bisa gitu kan. Karena memang tidak semua, biasanya bisa bahasa isyarat itu kan guru-guru SLB atau sekolah khusus gitu. Tidak semua orang bisa. Ibu aja yang misalnya mohon maaf punya anak kan tidak ada bahasa isyaratnya sebelumnya. Jadi semoga mudah-mudahan apa yang kami berikan, hal sederhana kecil ini bisa lebih keren nanti di tangan Bapak Ibu semua. Dan kalau ada teman-teman yang sekolah di sini tuli juga, kita sudah siap gitu ke depannya. Dan semoga UIN juga pun lebih semangat lagi ke arah sana untuk mempersiapkan calon-calon guru kami di masa depan. Demikian saja dari saya, Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi, terima kasih. Saya senang ketemu Bapak Ibu hari ini. Sampai ketemu lagi lain waktu. Saya biasanya bilangnya minggu depan karena di kelas kan ketemu lagi minggu depan. Berarti sampai ketemu lagi di lain waktu, tahun depan, minggu depan, dan seterusnya. Terima kasih.